Asumsinya dipatahkan dengan Blue XP lane dan juga Minotaur di arah Roamer berarti ya. Wow. Wow banget. Mereka mau menangin gold lane-nya. Mereka mau menangin pokingan di awal. Ini Cloud bakal kesulitan harusnya. Dan hadirnya Minotaur untuk Kazemen. Ini juga menjadi salah satu counter untuk adanya blazing duet. Kalau memang Minion Fury-nya hadir di waktu yang tepat. Dan apakah Pakitonya, fleksibilitas dari Pakito ini akan terbungkam? Ya itu dia makanya, ini aku penasaran banget nih. Untuk di last pick-nya XP lane kah atau mungkin jungle kah? Kalau jungle mungkin Harley, kalau untuk XP lane mungkin agak sedikit yang badan-badan dikit. Dan ternyata wow, ini Balearic XP lane atau Carmilla XP lane. Tapi kalau feelingku kayaknya ini bakal jadi Carmilla XP lane sih. Dan digabung dengan ada Chushin dan juga Pakito, menurutku ini bakalan ngebuat team fight power yang cukup menggila dari Alter Ego X. Tapi dari Navi Junior, mereka main in and out kiting sih enak banget sebenarnya. Ngepoke dengan Astral Echo, dengan adanya Astral Recall juga, dengan clean yang dibawakan, dan Hirada yang kita tahu cepat in and out juga gitu loh. Jadi di sini lebih ke arah main taktikal untuk dari Navi Junior. Tapi kalau dari Alter Ego X main team fight banget. AE malah kalau gue merasa dia main counter parah sih. Mereka punya Balearic, mereka punya Carmilla. Mino yang harus buka duluan bisa dihentikan entah itu sama Balearic atau sama Carmilla sekaligus. Alter Ego X yang bakal coba untuk mancing keributan. Dia akan membalas segala perbuatan dari Navi Junior nanti di game kedua. Pertanyaannya adalah apakah Minotaur ini adalah untuk setup atau untuk reaction? Jawaban tersebut akan dijawab di game kedua dari Alter Ego X melawan Navi Junior. Alright, ini dia game yang kedua. Siapapun yang memenangkannya akan jadi moral boost untuk keduanya. Namun untuk Alter Ego X beda spesial, bakal jadi special case karena mereka akan menuju ke arah match point. Cuman, Kenapa nih? kalau landing atasnya sih harusnya clean bisa megang ya. Kyle harusnya bisa lebih megang sih. Iya, untuk ngepok sih harusnya dari segi statistik ya kalian lebih oke lagi gitu loh. Cuman di satu sisi yang bersamaan juga, nah ngepok dari Jubret juga nih cukup mengganggu. Buset deh. Lihat dari segi HP ekonomi kelihatan jelas kan perbedaan HP-nya. Ya cuman kalau mau di freeze sebenarnya bukan jawaban. Mau freeze Novaria ya. Dia punya Asal Spirit yang bisa nembak-nembak dari jauh even kena cicilan terus dari Lantern Flare. Iya, dan It's okay. Jubret juga membawakan di sini emblem yang emang full buat jalan ya. Agility dan juga Wall's Blessing bersamaan juga dengan Alvin yang membawakan Pull Yourself Together untuk di game kali ini. Bedanya kalau sama Foundir, ini Tenacity tambah lagi dengan Vitality dan juga Tank Emblem. Wow, tercuri Ji, purple buff milik dari Ren. Oh, keambil? Diambil GB. Wah, Pencuri handal kamu GB. tapi itu fatal loh, karena 10% cooldown reduction di awal bagi Ren itu sangat berasa loh. Iya. Makanya. Wah, ini early-nya walaupun bukan dari duo mid, tapi ada satu mid yang ketinggalan yaitu GB yang tiba-tiba muncul. Ini Assassin Emblem dan Killing Spree sih kayaknya bakalan bikin GB lumayan kuat ya. Dan kalau misalkan GB pede banget, dia bakalan coba untuk bikin Fury Hammer dulu, abis itu langsung ke Sky Pacer. Tapi kalau misalkan mau main safe, biasanya Fury Hammer Hunter Strike. Jadi ntar kita lihat dulu nih dari tarta pertama bakal seperti apa. Karena kalau misalkan kita ngelihat dari item pertamanya Super Prince juga, ini Mystic Veil ada aroma-aroma yang mungkin bakal menuju ke arah Glowing One terlebih dahulu. Oke, tapi setidaknya dari Ren bisa mengimbangi dari levelnya, sama-sama level 4. Even dari purple buff tadi dicuri. Ya. Tapi Alvin coba untuk hadir, memimpin rekan-rekan yang menuju ke arah bottom lane. Bersama Lantern Flare yang dibuka oleh Jubret menuju ke Iceman. Wow. Dua lagi kena tuh. Tersenter sudah. 2 orang kena. Ya, dan dari segi damage tadi benar-benar besarnya ke GB tadi ya. Hampir setengah dari darahnya menghilang, otomatis ngeliat dari Navi Junior. Mereka kayaknya masih berani juga untuk setup balik kepada Alter Ego X di awal. Wah, team fight mereka. tapi Founder sih udah ada Koblot ya, tapi ternyata GB bisa dapetin ke arah turtle-nya. Namun sekarang Koblot yang menyala mencoba untuk memakan mangsa-mangsa di depan, namun ada ketinggalan yaitu Davian bakal coba untuk dihajar satu persatu oleh member dari Alter Ego Extra ke Lantern Flare, dan akhirnya GB menjadi finishernya. Ya, dengan day power Jubret menggunakan Chushin ngelawan 2 tanker kuat, Davian dan juga Kazemen. Damage awal jadinya benar-benar berasa banget, apalagi dengan tadi kita ngeliat bagaimana Alvin begitu turtle-nya pecah, dia langsung punya Wrath of the Riot. Dibuka ke depan sana 3 orang tersangkut dan pada akhirnya ngebuat momentum yang sangat indah bagi Alter Ego X untuk mendapatkan 1 poin pick off. Yes. Wah, ini arti yang cukup bagus. Arti yang cukup bagus, dan kalau gue lihat dari Gartizi, dia sih mainnya safe banget ya. Real main safe karena dia tahu dia bakal kalah poking, dia bakal kalah dari segi
damage di awalnya. Ya. Dia bakal main lebih santai, lebih tenang. Bakal coba untuk ngambil 2 lane sekarang. Dan dari segi spell juga di sini kan Garzi pakainya ke arah dari Purify juga kan. Jadi bener-bener chance dia untuk cabut adalah BMI untuk sekarang. Jadi ngelihat dengan permainan dari Garzi yang emang harus kalkulatif terlebih dahulu, ini udah menjadi kewajiban. Sementara dari Alvin nih, dapat loh itu. Kok bisa kamu yang dapat Alvin? Oke, ada Crimson Bacon yang keluar dari Jubret untuk menghindar dari serangan yang dilakukan oleh Ren itu sendiri. Wadah saya dan membuat dari Ren yang terjebak. JB dan juga Jubret tiba-tiba ada Blessing 2 juga dari Kartisi untuk mengusir member dari Navi Junior. Tapi nggak bohong sih, itu kombonya enak banget. Masalahnya setiap dash dari Ren itu dia nggak ngebuat adanya sebuah semacam purify kayak Shunpo. Yang ngedes aja. Jadi stackingan butterfly dari Chus ini tuh masih nempel. Dan begitu dari immune-nya sudah selesai, keangkatlah dia dan stackingan stunnya keluar lagi dengan Wrath of the Riot dari Alvin. Cakep banget sih tadi kombinasinya, cakep. Dan maka sekarang Foundernya juga ikut fight nih. Karena ada Turtle juga. Kan ada 2 sisi power yang keluar dari Alter Ego X. Dan benernya Navi yang kali ini malah kesulitan loh untuk bisa membangun serangan mereka sih. Dan ingat ini juga debut pick ya bagi Carmilla dan juga Pakito yang digunakan oleh GB dan juga Foundier. Dan ya nggak pakai lama, Turtle diamankan dan lihat bagaimana dengan infiltrate-nya di arah Turtle. 2 kali ya. 2 kali. Sudah saya catat, sudah saya hitung kamu mencuri 2 kali GB ya. Dapat loh nih. Dapat lagi. Cuman balik lagi aku Buset, tetap di bawah tuh. nggak bisa aman. Masih ada Crimson Beacon juga soalnya. Berani loh Jubret loh. Dari Jubret ini masih ada Crimson Beacon soalnya. Dia masih merasa pede di bawah. Gila. Apalagi meluk turret juga sih, jadi harusnya aman. Ya, aman. Tapi balik lagi, ini kredit juga untuk GB karena dari segi perbedaan level, dia udah mulai menjauhkan 1 level dibandingkan dengan Ren yang baru banget level 8 untuk sekarang. Dan apakah pengen di-engage lagi untuk bawah atau nungguin untuk orange guard-nya nih? Serem banget sih, tapi ada Blessing Duet dan juga Battle Giant yang dibuka bersama dengan Konsil. Alter Ego X benar-benar agresif untuk kali ini, bahkan di arah belakangnya. Udah ada sosok dari GB, walaupun nggak dapat player, tapi dia dapetin setiap buff yang ada ataupun monster jungle yang ada. Ya, ini setiap adanya pergerakan dari Alter Ego X, mereka nyarinya tuh nggak cuma satu hal aja. Satu mungkin ke arah turret objektif, satu lagi mungkin ke arah jungle power dari Navi Junior. Ini udah lumayan kering loh hutannya dari Navi Junior yang ngebuat akhirnya dari Alter Ego X. Mereka udah kaya banget, 2.500 untuk sekarang leadnya. Beda 2 level lagi 2 jungle nih. Ya. Ya mau gak mau mereka harus mainin lane jauhnya, mereka harus pegangin juga lane-nya. Beda 2 level tentu bukan harapan yang indah untuk Ren sekarang. Win dari segi Lord Contest sih kalau udah kayak gini caranya. Sebenarnya ada 2 cara sih. Mau beneran nge-Lord untuk setidaknya memecahkan tarat yang masih utuh semuanya. Atau kalau mau dari Alter Ego pancing orang. Oh. Atau Navi Junior bertahan sampai late game. Berharap dari super pins-nya. super pins-nya untuk bisa jadi Ngasih damage yang karena gede. early mereka dari 2 game nih. Kalau dilihat Navi Junior nggak terlalu baik loh. 2 game. Agak Early susah. mereka dipatahkan semua sama Alter Ego X. Tapi balik lagi ya, kalaupun memang dari arah late game, misalkan nih contohnya dari Super Pins yang jadi damager besarnya, body blockernya AE juga tebel-tebel loh. Carmilla sama Beleric masalahnya di sini. Nggak kalah. Iya, dan ya kita tahu sendiri lah ya untuk Gardezy dengan mobilitas tinggi sama hal dengan EB. Mungkin yang jadi target, soft target ya hitungannya di sini Jubret ini. Jubret ya. Iya, sama Novaria. Soft targetnya dia kemungkinan. Baiklah, kalau dia punya lantern flare sih beda lagi urusannya, bisa kabur-kabur. Ya. Ada pertukaran yang didapatkan setelah Alter Ego X dapetin turtle yang perfect. Di atas diambil sama Kel. Aku kira tadi bakalan coba untuk di skip turtle-nya, apalagi dengan masih adanya perbedaan level yang lumayan besar ya. Tapi ada player komen, mau lawan Navi Kel, semangatnya Kak Mikel, semoga gue bisa ngalahin lu, kata Gardezy. Mantap sekali. Semoga ya. Asik ya Gardezy ya. Tapi Kel juga gak mau kalah dong masih. Oh ya. Tapi di bawah sepertinya sudah ada kesadaran penuh dari Navi Junior untuk bertahan. Dia tahu bahwa rotasi Alter Ego X akan ke bawah dan benar saja masih bisa mempertahankan outer turret di arah bottom lane. Karena untuk sekarang yang memang dicari sama Alter Ego X, ya apalagi selain dari turret kan, itu lihat aja dari jungle-nya. Bener-bener kemakan semuanya sama Alter Ego X. Bahkan Alter Ego X aja jungle-nya masih ada 3 tuh sisa. Purple buff ada 1 lava golem sama fire lizard di bawah. Tapi untuk Navi Junior hilang semuanya. Nah, iya ya, kosong melompong nih. Udah kosong melompong. Kayaknya ini juga bakalan Waduh. jadi bagi space farm juga sama Gardezy sebenarnya. Langsung konsil, Foundier langsung memimpin rekan-rekannya. Masih punya Curse of Blood juga. Bakal dibuka, ada flicker walaupun kali ini Kelnya terjebak. Namun ternyata di arah depannya ada Minion Fury yang mencoba untuk mencari kontak, namun Lantern Flare menjadi mimpi buruk
oleh Jubret itu sendiri. Di arah belakangnya Super Pins yang coba untuk kasih pressure, ngasih damage. Sayangnya belum ada yang bisa ditumbangkan dari Alter Ego X. Jujur bagus banget sih pergerakan dari Jubret. Dia Crimson Beacon ke depan, nyalain sprintnya, kejar satu orang untuk jadiin sebuah pick off. Dan pick off tersebut bukan cuma sekedar pick off, itu adalah pick off yang punya long term bagus. Karena di arah bawah, dengan pick off kayak tadi, akhirnya turret di arah bottom lane dari Navi Junior bisa dipecahkan. Orange-nya diambil lagi. Orange-nya diambil lagi. Outer turret hancur. Beda XP-nya 3000 ya. 3300 ya beda XP-nya ya. Jauh ini antar jungle karena ya efeknya 2 level difference-nya. Dan kita juga ngelihat bahwa untuk 3 item pertamanya dari GB, dia nggak langsung bikin Sky Piercer. Dia bikin item yang cukup stable dulu aja. Masih ada power dari Spell Fame-nya War X, masih ada power penetrasi juga dengan Malefic Gun, Malefic Roar ditambah lagi dengan Hunter Strike. Ini ngebuat damage output dia bakalan sangat fatal menurutku ke arah Kel, yang dimana Kel juga untuk stacking Sky Piercer-nya belum menyala juga. Oh ini nggak ada yang pakai Skyper juga sih dari Alter Ego X, jadi kayak cuek aja. Mengandalkan damage yang pasti aja dari skillnya. Dan Lord aman menurut saya untuk Alter Ego X. Ya, itu juga jarang-jarang gak sih ngelihat Alter Ego X diam-diam mematikan seperti ini. Ya dari 2 match yang mereka jalankan praktis hanya waktu ketika menikmati aja ya. Iya. Mereka bisa memenangkan dengan fokus 3-0. Benar. Karena even kalau misalkan kita ngelihat dari tim VL ya, masih ada kayak gebrakan-gebrakan kencang dari segi tim fight-nya mereka. Tapi kayak mereka mainnya dengan slow but sure banget nih. Untuk di game kali ini mereka coba untuk cari pick off-nya, mereka coba cari keuntungan maksimal dari objektif metronya. Tapi dia dari belakang. Oke, GB bakal coba untuk flanking walaupun kelihatan sebenarnya di rumput, tapi Davian yang udah kecicil abis-abisan. Ada Gartisi untuk siap nge-poking terus-terusan. Poking seperti itulah yang ngebuat adanya buying time berjalan juga dari arah top lane. Yang dimana lore-nya udah mulai berjalan tanpa adanya banyak halangan. Dan bahkan ini menjadi sebuah distraksi bagi Alter Ego X untuk push aja di arah mid lane-nya. Mid lane-nya harusnya jebol sih. Dengan super minion yang hadir, Alter Ego X bakal coba untuk kasih pressure terus-terusan. Bahkan ini slow push loh, Ji. Ya, 2 lane bakal dipegang sama Alter Ego X. Bahkan gue dapat karena 3 player sekaligus. Dengan What of Dark dan juga Laser Flare. Kombinasi yang begitu mahal. Ditambah dengan blazing duet dari Gartisi pula. Menyisakan hanya Davian dan juga Ren berdua. Momen waduh sangat terlihat dengan 3 orang. Sekali lagi 3 orang terangkat dengan Raja Lantern Flame dan juga Curse of Blood. Dilanjuti dengan Great of the Riot, itu yang membuat Navi Junior kehilangan 3 orang juga. Mahal banget dan nggak sampai itu aja, lihat di arah top lane minion wave sudah masuk lagi. Benar-benar pergerakan ekspensif dilakukan oleh Alter Ego X barusan. Oh, tapi juga harus menerka-nerka damage dari Super Pins ya, harusnya ada sakit itu masuk ke arah Gartisi. Ya, tapi keren tadi Alter Ego X dengan pergerakan ekspensif. Ya, ekspensif bro. Ekspensif banget karena kita lihat nih replay dari yang mahal banget dari Alter Ego. Curse of Blood ke 3 orang, ke siapa aja Super Pins. Terus di depan juga ada kena tankernya juga dan akhirnya pada hilang 3-tiganya Kazeman, Kel dan Super Pins. Dicampur lagi sama Blazing Duet. Itu sedapnya bukan main itu. Damage stacking semua ketiga orang tersebut. Terima kasih pada Kazeman yang bisa nge-cover dikit-dikit tadi ya. Berada di posisi yang cukup sulit tapi dia masih bisa untuk melakukan minion fury sehingga ya setidaknya ada Ren yang masih selamat. Bener, nggak terlalu banyak keuntungan dari Alter Ego yang bisa dapatkan. Untungnya banyak. Iya, tapi nggak lebih banyak lagi dari situ maksudnya. Nggak jumbo gitu maksudnya. Nggak jumbo, cukup XL aja dulu nih. Ya, Alter Ego X ekspensif ya pergerakan tadi barusan. Parah cuy, karena ngelihat dari Alter Ego X ya dengan posisi kayak gini berarti 2 game mereka dapetin leading 10.000 loh. Iya ya. 2 game ini mereka dapetin leading 10.000 dengan kerugian dari tarot mereka yang nggak begitu drastis, hanya top. Dan bottom lane untuk di game kali ini yang pecah itu pun juga karena split push dari Ren. Mau nggak mau. Iya. Hanya itu yang bisa dilakukan oleh Ren karena dari awal udah kalah farmingan. Purple buff pertama aja udah diambil, Ji. Benar. Dari situ ya udah kelar snowballingnya untuk GB. Makanya poin utamanya adalah lihatlah dari Alter Ego X. Mereka ini udah menangin dari team fight dan juga dari segi objektif. Ngebuat akhirnya Navi Junior pun tidak segan untuk mengambil resource dari jungle mereka sendiri. Oh jelas. Mereka udah ketinggalan jauh banget. Minion nggak perlu di-clear lagi sama Alter Ego X. Yang mereka perlu clear adalah di saat adanya Lord yang berjalan. Players Gold by Todak sudah menunjukkan bahwa total ada 2 player teratas dari Gold yang datang dari Alter Ego X. Dan ini bedanya 2000 sama yang paling mendekati dari Navi Junior. Waduh, Gartisi beda 2000 sama Kel ya? Ren juga bedanya 3000 sama Kaya banget GB. sih GB Gartisi sih. Tajir melintir ini mah. Iya, jadi kayak setengah keuntungan dari Alter Ego X itu karena head to head dari jungle dan juga goldnya. Udah setengahnya di situ.
punya toko listrik ya. Waduh, toko listrik sih ya laku sih kalau sekarang ya, Laku. zaman sekarang ya, in Laku this banget. economy bro. Oh set deh, ini ekonomi lagi dia ya. Iya, kan orang have biasanya yang punya. tempat Bener, lampu. orang have, bener sekali. Tapi apakah Alter Ego X have punya chance untuk kemenangan ini? Karena 07 ini juga Navi Junior ternyata diam-diam nggak dikasih kill sama sekali. Pressure-nya nggak berhenti. Alter Ego X kasih pressure lagi di arah atas toh. Nyatanya di arah tengah dan di arah bottom lane yang masih bisa ditahan sama Navi Junior. Tapi di arah tengah sepertinya bakal maju lagi Alter Ego X-nya. Ya ini soalnya Alvin juga udah sehat banget, bahkan dari GSP udah 10.000 tapi langsung belat. Wop. Coba untuk dapat ke arah depan, namun ternyata best turret juga yang menjadi target utama dari Alter Ego X. Lepasnya 2 turret. Sepertinya mereka merasa cukup. Ya, udah cukup. Karena dengan posisi kayak gini, mereka juga nggak bisa asal masuk. Ngelihat dengan adanya Super Pins yang bisa ngebuka hitbox dengan asal lekonya Kazemen dengan Minoan Fury-nya. Dan ini yang tadi aku sempat bicarakan tadi pas masuk ke Lane of Dawn. Mau main react atau setup? Wup, wup. Mulai hadir satu konsil. Lantern Flame coba dibuka. Gerakan strike. GB membuat KO dari Davian juga. Alter Ego X ngasih coba untuk kasih pressure di arah bottom lane-nya. 3 bangunan runtuh. Terbuka chat untuk hancurin semuanya. Terbuka untuk mendapatkan match point-nya. Platform Giant dibuka dari akhirnya GB. Bersama Garti juga Blessing Duet yang hadir. Memusnahkan harapan Navi Junior di game yang kedua di Alter Ego X. Menuju ke match point. 2-0